Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita belajar bersama-sama tentang kepemimpinan dalam Islam, dalam garis besar prinsip dan teladan. Presentasi ini akan mengupas tuntas konsep kepemimpinan dari perspektif Islam, sebuah panduan universal yang relevan bagi lebih dari 2 miliar muslim di seluruh dunia. Kita akan mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip fundamental ini dapat diaplikasikan dalam berbagai sektor, baik di tingkat pribadi maupun organisasi, untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan bermartabat. Nah, fondasi kepemimpinan Islami itu yang pertama tauhid, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Kuasa, menjadi fondasi kepemimpinan sejati, menanamkan rasa rendah hati dan ketergantungan kepada Sang Pencipta. Yang kedua itu amanah. Kepemimpinan adalah sebuah kepercayaan besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan umat menuntut tanggung jawab penuh dalam setiap tindakan dan keputusan. Yang ketiga, khalifah. Manusia diamanahi sebagai khalifah di bumi, mengemban tugas mengelola dan memakmurkan alam semesta dengan bijaksana. Yang terakhir, tujuan. Tujuan utama kepemimpinan Islam adalah membangun masyarakat yang adil, makmur, harmonis, dan berakhlak mulia berdasarkan nilai-nilai ketuhanan. Nah, teladan utama yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, integritas. Dikenal sebagai Al-Amin, yang terpercaya, jauh sebelum kenabian menjadi bukti integritas dan kejujuran yang tak tergoyahkan bahkan sejak usia 25 tahun. Yang kedua, keadilan. Nah, Kanjeng Nabi itu, Nabi Muhammad, eh, seorang yang adil, menegakkan hukum tanpa pandang bulu, bahkan kepada kerabat dekat, seperti yang diriwayatkan dalam hadis Muslim mengenai kasus Fatimah. Jadi pada saat itu Rasulullah bersabda bahwa mau bagaimanapun ya, mau itu anaknya, mau itu siapapun, ketika bahkan Fatimah sekalipun, ketika Fatimah menyolong, bahkan akan langsung Rasulullah yang akan memotong tangannya. Jadi disinilah prinsip keadilan yang diterapkan oleh Rasulullah dalam segi hukum, bahwa hukum itu eh, sama, tidak pandang bulu, atau semua makhluk atau semua umat itu sama di hadapan hukum. Nah, yang ketiga, syura atau musyawarah. Nah, selalu melibatkan musyawarah atau syura yang pengambilan keputusan penting, seperti saat perang Uhud dan Khandaq, menunjukkan penghargaan terhadap pendapat orang lain. Jadi yang namanya seorang pemimpin itu harus bisa menerima pendapat dari bawahannya, bisa menerima pendapat dari orang lain. Yang keempat, rahmah atau rahmah. Nah, memberikan pengampunan universal kepada penduduk Mekah saat Fathul Mekah pada tahun 630 Masehi, mencerminkan kasih sayang dan kemurahan hati yang tiada tara. Artinya, seorang pemimpin itu harus mempunyai sifat kasih sayang. Intinya seperti itu. Nah, teladan utama yang selanjutnya setelah Rasulullah itu Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin yang pertama itu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, mempertahankan kesatuan umat
pasca wafatnya Nabi melalui kebijakan strategis dan keberaniannya dalam perang Riddah pada tahun 632 Masehi. Nah, lalu yang kedua itu Umar bin Khattab membangun sistem administrasi pemerintahan yang maju dan Baitul Mal atau kas negara yang mencapai kekayaan setara 100 juta dolar saat itu. Nah, berarti sekarang dolar aja kan bisa nyampe 17.000 ya, 1 dolar 17.000 sampai 18.000. Nah, ini 100 juta dolar. Nah, nggak tahu berapa berapa M atau berapa triliun mungkin. Nah, yang ketiga itu Utsman bin Affan melakukan standarisasi mushaf atau pembukuan mushaf atau Al-Quran pada sekitar 650 Masehi, menjaga kemurnian kitab suci umat Islam hingga kini. Jadi pada masa Utsman itu mushaf-mushaf artinya lembaran-lembaran Quran itu semuanya disatukan, ayat-ayat penggalan-penggalan. Terkadang para sahabat itu menulisnya di pelepah kurma, ada yang di tulang unta, atau ada yang di batu. Nah, itu semua dikumpulkan, disusun dari mulai surat Al-Fatihah hingga surat An-Nas. Nah, semuanya disusun gitu. Nah, pada masa itu belum adanya harokat, masih berupa tulisannya saja, tidak ada harokat, tidak ada titik. Nah, adanya titik dan harokat itu pada di ketika zaman sahabat Ali atau ketika Ali bin Abi Thalib itu menjadi khalifah. Nah, Ali bin Abi Thalib itu mempunyai murid mempunyai santri yang bernama Abu Aswad Ad-Dauli. Nah, beliau memerintahkan Abu Aswad Ad-Dauli untuk mengharokati dan menitiki Al-Quran. Nah, setelah itu dibukukan. Ya. Jadilah Al-Quran yang kita ketahui, bukan kita kenal lagi, tapi kita ketahui, yang sering kita baca. Nah, teladan yang selanjutnya, yang keempat dari Khulafaur Rasyidin itu Ali bin Abi Thalib. Dikenal dengan penekanannya pada keadilan, keluasannya ilmu, dan kesabaran dalam menghadapi berbagai tantangan kepemimpinan. Nah, karakteristik pemimpin Islam yang pertama itu harus adil, kedua jujur dan amanah, yang ketiga rendah hati, yang keempat berilmu dan arif. Nah, berilmu itu artinya harus memahami situasi atau harus paham dengan syariat Islam. Nah, jadi memiliki pemahaman mendalam tentang syariat Islam serta visioner dan bijaksana dalam melihat masa depan dan pengambilan keputusan. Jadi para raja atau para pemimpin itu harus yang pintar itu karena untuk mengambil suatu keputusan, suatu kebijakan yang baik. Jika tidak memiliki ilmu, maka kasusnya itu seperti pada kerajaan-kerajaan Romawi. Dia hanya mempunyai egonya sendiri yang besar itu tuh. Tidak memikirkan masyarakat, tidak memikirkan umat, tidak memikirkan warga. Jadi hanya mementingkan dirinya sendiri, bukan kebijaksanaan dan kebijakan yang dia keluarkan. Nah, akuntabilitas dan tanggung jawab. Setiap pemimpin dalam Islam mengakui tanggung jawab besar yang harus dipertanggungjawabkan, baik di dunia maupun di akhirat. Itu. Jadi semua pemimpin itu harus bertanggung jawab di dunia dan di akhirat. Di akhiratnya
kepada Allah, di dunianya kepada umat, pada masyarakat lah. Nah, musyawarah dalam pengambilan keputusan. Nah, yang pertama itu ada perintah ilahi. Quran surat Ali Imran ayat 159 secara eksplisit memerintahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bermusyawarah dengan para sahabat, menunjukkan pentingnya syura dalam Islam. Jadi ketika mengambil keputusan harus adanya rapat atau bermusyawarah. Jadi karena musyawarah itu salah satu dari perintah Allah yang terdapat pada Quran surat Al-Imran ayat 159. Yang kedua itu mencari konsensus. Musyawarah bertujuan mencari keputusan terbaik dan paling maslahat bagi umat untuk sekedar memaksakan kehendak pribadi, bukan sekedar memaksakan kehendak pribadi. Nah, yang ketiga mendorong partisipasi, melibatkan partisipasi aktif dari seluruh komunitas dalam tata kelola dan pengambilan keputusan, membangun rasa kepemilikan bersama. Nah, contoh historis, proses pemilihan khalifah pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW dilakukan melalui musyawarah, menegaskan syura sebagai prinsip utama. Jadi contoh musyawarah itu ketika pemilihan khalifah. Nah, di situ pemilihan khalifah dilakukan dengan bermusyawarah. Di situ ada voting dan ada metodenya berbeda-bedanya dalam bermusyawarah itu pengambilan keputusan. Nah, kalau di termasuk eh, pemilihan umum di Indonesia itu melalui musyawarah. Nah, termasuk voting itu bermusyawarah. Jadi siapa nih yang lebih baik, apakah A atau B gitu, tergantung dari prinsipnya masing-masing. Nah, kesimpulan membangun masa depan berkah dalam kepemimpinan yaitu Islam adalah pilar utama. Kepemimpinan dalam Islam adalah pilar utama kemajuan peradaban bukan hanya bagi umat muslim tetapi juga bagi seluruh umat manusia. Dengan menerapkan prinsip-prinsip abadi seperti keadilan, amanah, syura, dan rahmah, kita dapat menciptakan dampak positif yang meluas. Nilai-nilai ini tidak hanya menjanjikan kesejahteraan di dunia, tetapi juga kebahagiaan abadi di akhirat. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengaplikasikan nilai-nilai kepemimpinan Islam dalam setiap aspek kehidupan kita demi terwujudnya masa depan yang lebih baik dan berkah. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.